Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil proyek kami yaitu Zodiac Handmade Bracelets Project, usaha kreatif mahasiswa dengan sistem pre-order. Lanjut dengan anggota kelompok yaitu saya sendiri Nazaliona Putri dengan NIM 250600905. Lalu Saya Asti Zaskia Gusman dengan NIM 240590006. Saya Dahlia Mustika dengan NIM 2404358. Saya Siti Fatimah dengan NIM 2501973. Saya Devo Ewaldo Zifarel dengan NIM 2408629. baik, untuk materi yang pertama akan dibacakan oleh Kak Dahlia. Kepada Kak Dahlia saya persilahkan. Oke, terima kasih moderator. Yang pertama saya akan menjelaskan latar belakang dari proyek kami, yaitu Gelang Zodiac Handmade. Jadi perkembangan industri kreatif di Indonesia saat ini menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan, khususnya pada subsektor fashion dan aksesoris. Produk handmade menjadi salah satu pilihan yang semakin diminati karena memiliki nilai estetika, keunikan, dan kesan personal yang tidak ditemukan pada produk massal. Salah satu aksesoris yang banyak diminati remaja adalah gelang, karena dapat digunakan sebagai pelengkap penampilan sekaligus sarana mengekspresikan diri. Dalam usaha ini, tema zodiak dipilih karena sedang populer di kalangan generasi muda dan mampu memberikan kesan personal sesuai identitas pemiliknya. Selain itu, kami di sini memilih sistem pre-order agar proses produksi dilakukan berdasarkan pesanan pelanggan, sehingga dapat meminimalkan risiko kerugian akibat stok yang tidak terjual. Next. Selanjutnya rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana peluang usaha aksesoris gelang handmade di kalangan remaja saat ini? Yang kedua, bagaimana cara mengembangkan produk gelang yang menarik, kreatif, dan memiliki nilai jual tinggi? Yang ketiga, bagaimana penerapan sistem pre-order dalam penjualan gelang untuk mengurangi risiko kerugian? Dan yang terakhir, apakah target penjualan awal sebanyak 20 produk dapat tercapai sebagai langkah awal usaha? Next. Selanjutnya tujuan usaha. Yang pertama, untuk mengembangkan ide bisnis aksesoris gelang handmade yang kreatif dan inovatif. Yang kedua, untuk mengetahui peluang pasar dalam penjualan gelang dengan sistem pre-order. Yang ketiga, kami ingin mencapai target penjualan awal sebanyak 20 produk sebagai langkah awal usaha. Dan yang keempat, melatih kemampuan berwirausaha, kreativitas, dan manajemen usaha. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih untuk Kak Dahlia. Selanjutnya pada materi selanjutnya saya persilakan kepada Siti. Kepada Siti saya persilakan. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya akan membahas tentang manfaat usaha. Manfaat yang pertama bagi penulis atau penjual yaitu untuk menambah pengalaman dalam berwirausaha serta meningkatkan kreativitas dalam membuat produk handmade. Yang kedua, bagi konsumen dapat mendapatkan aksesoris gelang yang unik, menarik, dan dapat disesuaikan dengan keinginan masing-masing. Manfaat yang ketiga yaitu bagi masyarakat untuk mendukung perkembangan ekonomi kreatif, khususnya di bidang fashion aksesoris. Manfaat yang keempat bagi dunia pendidikan, yaitu menjadi contoh penerapan ide bisnis kreatif yang dapat dikembangkan oleh pelajar atau mahasiswa. Selanjutnya, yaitu deskripsi produk. Produk yang kami tawarkan merupakan gelang handmade dengan desain zodiak yang dapat dibuat dengan menggunakan manik-manik pilihan berkualitas. Konsumen diberikan kebebasan untuk melakukan custom pada warna, model, serta penambahan inisial nama sesuai dengan preferensi masing-masing, sehingga produk terasa lebih personal dan unik. Dengan harga yang terjangkau, yaitu berkisar antara Rp10.000 sampai Rp15.000. Produk ini dinilai sesuai dengan daya beli mahasiswa sebagai target pasar utama.
Selain berfungsi sebagai aksesoris untuk penggunaan pribadi, gelang ini juga cocok dijadikan bahan hadiah karena memiliki nilai personal dan makna yang lebih mendalam bagi penerimanya. Selanjutnya yaitu inovasi dan keunggulan produk. Yang pertama yaitu tema zodiak memberikan nilai personal karena setiap gelang memiliki mewakili identitas dan karakter pemilik. Yang kedua, layanan custom membuat produk lebih eksklusif dibandingkan dengan aksesoris massal yang ada di pasaran. Yang ketiga, yaitu harga yang ramah di kantong untuk mahasiswa menjadi keunggulan kompetitif produk. Yang keempat, yaitu sistem pre-order menjaga kualitas produk dan mengurangi risiko stok tidak terjual. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih untuk Siti. Untuk materi selanjutnya akan dibacakan oleh Kak Asti. Kepada Kak Asti, saya persilakan. Baik, terima kasih. Materi selanjutnya mengenai target pasar. Yang pertama itu target pasar utama dari usaha ini, di mana mahasiswa Universitas Negeri Padang yang aktif mengikuti tren fashion. Yang kedua itu remaja usia 15-24 tahun juga menjadi sasaran karena menyukai aksesoris unik affordable. Dan yang terakhir itu konsumen yang mencari hadiah personal menjadi peluang tambahan bagi penjualan produk. Gelang handmade bertema zodiak ini memiliki peluang yang cukup besar untuk dikembangkan karena tren zodiak saat ini sedang populer di berbagai media sosial dan banyak diminati oleh generasi muda. Selanjutnya itu strategi pemasaran. Di sini kami menggunakan 4P. Yang pertama itu produk, gelang handmade custom bertema zodiak dengan desain menarik dan personal. Yang kedua itu place, di mana penjualan dilakukan secara online dengan sistem COD area kampus. Yang ketiga itu price, di mana harga ditetapkan sekitar 10.000 sampai 15.000 agar tetap terjangkau. Dan yang terakhir itu promotion, di mana promosi memanfaatkan Instagram, TikTok, WhatsApp, serta testimoni pelanggan. Next. Selanjutnya itu business model canvas. Yang pertama itu customer segment, di mana ini terdiri dari mahasiswa, remaja, dan pencari hadiah unik. Yang kedua value proposition, di mana menekankan pada produk personal, custom, dan harga terjangkau. Yang ketiga channel, di mana menggunakan media sosial seperti Instagram, TikTok, WhatsApp, dan COD kampus. Yang keempat itu revenue, di mana berasal dari penjualan gelang standar, custom, dan paket gift. Dan yang terakhir itu key activities, meliputi produksi, promosi, dan distribusi. Sekian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan ke moderator. Baik, Pak, untuk Kak Asti, materi selanjutnya akan dibacakan oleh Bang Devo. Kepada Bang Devo, saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya ingin menjelaskan yaitu struktur organisasi. Yang pertama itu ketua usaha atau manajer, yaitu Nazwa Leona Putri, bertugas mengatur keseluruhan operasional dan evaluasi usaha. Lalu bagian produksi Asti Rezkia Agusman bertanggung jawab membuat gelang sesuai pesanan pelanggan. Lalu juga bagian pemasaran, yaitu Siti Fatimah, fokus pada promosi dan pelayanan pelanggan. Lalu bagian keuangan ada Dahlia Mustika, mengelola pemasukan, pengeluaran, dan transaksi digital. Lalu bagian pengemasan dan distribusi yaitu saya sendiri, Devo Ewaldo Zifarel, mengurus packing dan pengiriman produk. Lalu ada di sini proses produksi. Yang pertama, pesanan diterima melalui WhatsApp atau media sosial dengan sistem PO atau pre-order. Lalu pelanggan melakukan pembayaran via transfer atau kris sebelum produk diproses. Lalu gelang dibuat sesuai desain yang permintaan konsumen. Lalu produk diperiksa kualitasnya, dikemas, dan lalu dikirim melalui COD atau delivery. Yang terakhir ini ada analisis SWOT. Yang pertama itu ada strike, produk unik, personal, harga pre-order. Lalu yang kedua ada weakness,
produksi masih manual, serta modal usaha terbatas. Lalu yang ketiga ada opportunity, tren handmade dan zodiak sedang meningkat di media sosial. Lalu yang keempat ada trade, banyak pesaing yang eh, banyak pesaing dan kemungkinan kenaikan harga bahan baku. Sekian moderator. Baik, terima kasih untuk Bang Deko. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh saya sendiri, yaitu mengenai analisis finansial. Pada perhitungan, modal awal yang kami gunakan yaitu 55.000 dengan rincian membeli manik-manik sebanyak dengan harga 44.000, zodiak bag 6.000, packaging 5.000. Rencananya kami akan menjual gelang percis itu 12.000, jika dikalikan dengan 20 unit, kami mendapatkan pendapatan 240.000. Jadi laba yang kami dapatkan yaitu 185.000 dengan BEP 5 unit. Lanjut. Rencana implementasi. Minggu 1 kedua kegiatan difokuskan pada tahap persiapan, yaitu pengadaan bahan baku seperti manik-manik, tali elastis, dan aksesoris zodiak, serta pembuatan katalog produk untuk keperluan promosi. Minggu ketiga sampai keempat, melakukan promosi melalui media sosial dan pembukaan sistem pre-order guna menarik minat konsumen dan menerima pesanan. Minggu kelima enam, usaha memasuki tahap produksi gelang sesuai dengan pesanan pelanggan. Setelah itu dilanjutkan dengan proses pengemasan dan pengiriman produk. Minggu ketujuh, setelah seluruh pesanan selesai, minggu ini digunakan untuk melakukan evaluasi penjualan serta mengumpulkan feedback pelanggan sebagai bahan perbaikan dan pengembangan usaha ke depannya. Lanjut. Kesimpulan dari proyek kami ini, Zodiac Handmade Bracelet merupakan usaha kreatif mahasiswa yang layak untuk dijalankan karena menawarkan produk dengan konsep personalisasi zodiak dan kostum desain yang unik, serta sesuai dengan tren pasar saat ini. Dengan modal awal yang relatif kecil, usaha ini memiliki risiko yang rendah namun mampu menghasilkan keuntungan yang cukup menjanjikan. Selain itu, produk memiliki nilai personal yang tinggi sehingga menarik bagi konsumen sebagai aksesoris maupun hadiah. Melalui pemanfaatan marketplace dan media sosial sebagai sarana promosi dan penjualan, usaha ini juga memiliki potensi untuk terus berkembang dan menjangkau pasar yang lebih luas. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata dan pengucapan, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.